Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Talun Apartemen dan Hotel di Kota Batam resmi diluncurkan pada Sabtu 28 September 2024 lalu. Apartemen dan hotel ini mengambil konsep hunian Nature Living yang terintegrasi dengan teknologi solar system. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian modern yang ramah lingkungan dan efisien. Apartemen ini dilengkapi dengan sistem solar yang terintegrasi dengan PLN dan generator set memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Ini mengurangi biaya operasional dan memperpanjang masa penggunaan energi terbarukan. Salah satu fitur menonjol adalah penggunaan air hujan yang diolah menjadi air bersih, menunjukkan komitmen Talun Apartemen terhadap keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini sangat menarik bagi pembeli yang peduli dengan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga pemerintah internasional sekarang ini sedang menggalak-galakkan apa yang disebut dengan SDG, Sustainable Development Goal, ya, yang nanti akan tercapai rencananya tahun 2030. Proyek ini saya terkesan dengan clean water dan dengan affordable energy, ya, di mana apartemen ini menggunakan solar system, juga pengelolaan air dari air hujan. Nah, itu sebenarnya sejalan dengan SDG 6 dan SDG 7. Lokasi strategis Talun Apartemen hanya 3-5 menit dari Bandara Hang Nadiem, membuatnya ideal bagi pelaku bisnis yang sering melakukan perjalanan. Batam yang terus berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus memberikan prospek investasi yang cerah. Menurut saya, baru saja saya kembali dari Jepang, itu saya lihat adalah mirip-mirip dengan hotel-hotel bagus di Jepang, begitu ya. Dan boleh saya katakan jadi sama, gitu ya. Nah, tentu saya yakin ini akan dikelola dengan baik, dengan smart building, gitu ya. Saya kira bangunan ini akan penuh dengan teknologi dan kemudian nature living. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut, kunjungi website resmi mereka atau datang langsung ke lokasi untuk melihat sendiri keistimewaan yang ditawarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Sebanyak 50 anggota DPRD di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara periode 2024-2029 dilantik pada Rabu 25 September 2024 kemarin di gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Menariknya, dari 50 anggota DPRD yang dilantik terdapat pasangan suami istri yang ikut dilantik dari Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. Prosesi pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun periode 2024-2029 digelar dengan nuansa religi dan ritual adat Batak Simalungun. Sebelum pelantikan digelar, ke-50 anggota ini diwajibkan menggunakan pakaian adat Simalungun dan ikut serta dalam ritual maranggir. Dilakukan dengan membasuh wajah dan kepala sebagai pembersihan atau penyucian diri, dipandu oleh tokoh adat setempat. Uniknya, baik pria dan wanita anggota DPRD yang akan dilantik seluruhnya mengenakan pakaian kebesaran adat Simalungun. Lengkap dengan penutup kepala disebut gotong untuk pria, sementara kain penutup kepala wanita disebut bulang. Usai prosesi pelantikan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Simalungun Sastra Joyo Sirait bersama istri, Melisa Tarigan, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan ia dan istrinya untuk menjadi anggota DPRD periode 2024-2029. Prioritas kami untuk menjadi anggota Dewan ini untuk berjuang bersama rakyat, bagaimana mencari solusi dan mengimplementasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dapat mesejahterakan masyarakat Kabupaten Simalungun, terlebih dari dunia pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Kami berharap, kami mohon doa restu kepada kawan-kawan media juga, kepada seluruh Kabupaten Simalungun, kami dapat amanah melaksanakan tugas kami 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kami amanah dapat berjuang bersama-sama dengan rakyat, mesejahterakan masyarakat Kabupaten Simalungun pada khususnya. Berjuang untuk membuat supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang lebih cerdas. Karena apa? Anak-anak itu adalah masa depan, aset bangsa. Ya, aset bangsa yang paling ini. Jadi disitulah saya sering melihat anak-anak itu kurang berisi, kurang pendidikannya. Jadi kalau bisa kita berjuang untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak kita lah, karena memang mereka lah aset bangsa kita semua. Oke, makasih.
Acara syukuran usai dilantik kemudian digelar pada Minggu 29 September 2024 di kediaman mereka di Kecamatan Bosar, Maligas, diawali dengan ibadah syukuran sekaligus merayakan ulang tahun orang tua dari anggota DPRD Simalungun yang baru dilantik ini. Ribuan warga beserta tamu undangan sejak pagi hingga malam terus berdatangan silih berganti mengucapkan selamat kepada kedua pasangan suami istri ini. Turut hadir Bupati Kabupaten Simalungun 2 periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 CR Saragih bersama rombongan. Dan juga calon Bupati Kabupaten Simalungun 2024-2029 Ahmad Anton Saragih beserta tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Dositohang TV One mengabarkan. Munculnya konflik kepentingan di tubuh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan KSP3 Nias di Kepulauan Nias, Sumatera Utara telah memicu terjadinya mosi tidak percaya ribuan anggota KSP3 Nias hingga melakukan penarikan uang secara massal dan penutupan beberapa kantor cabang KSP3 akibat desakan anggota yang terganggu karena ulah pengurus KSP3 Nias yang tidak mau adanya perubahan komposisi pengurus. Dari 25 cabang kantor KSP3 Nias, kantor cabang yang terdapat di Kabupaten Nias Utara terus bergejolak, bahkan menutup 5 kantor cabangnya. Penutupan 5 cabang kantor KSP3 di seluruh Nias Utara ini karena tidak sanggup memenuhi permintaan penarikan uang dari anggota yang dilakukan secara massal. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan ini. Kedua, dalam menangani permasalahan ini, kami telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga netralitas dengan melakukan status quo pada rekening KSP3 Nias hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Apabila pemberhentian, dan itu pun bukan pengurus itu sendiri yang melakukan pemberhentian. Jadi makanya salah persepsi anggota semua, seakan-akan diberhentikan. Saudara kami Justinus pun diberhentikan, begitu juga Victorianus. Jadi yang terjadi apa sebenarnya? Perubahan komposisi. Adapun dasar kami kenapa juga harus kami lakukan perubahan komposisi ini. Karena kurang lebih 3 bulan kami sudah diberikan amanat oleh RAT, sudah menjalankan tugas, tetapi kan kami pengurus ini, kami berajaskan ajas kolektif dan kolegial. Artinya sebuah keputusan apabila kami ambil, tetap dalam posisi suara banyak. Kalau tujuan mereka merubah komposisi ini apa sebenarnya yang memotivasi mereka, Pak? Kita juga belum tahu apa tujuan utamanya terkait dengan merubah komposisi ini. Bahwa sebelumnya kegiatan operasional KSP3 Nias masih berjalan seperti biasanya. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oniman Halawa, TV One mengabarkan. Ikatan Alumni Teknik Sipil IKATSI Universitas Sumatera Utara USU menyelenggarakan Lustrum ke-13 Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dengan tema bersinergi membangun bangsa menuju teknik sipil USU yang unggul dan berkelanjutan, yang berlangsung selama 2 hari mulai 27 hingga 28 September 2024. Di hari pertama, Lustrum ke-13 teknik sipil ini diisi berbagai rangkaian kegiatan seperti kuliah umum dan program bedah rumah. Sementara pada puncak acara diawali dengan melakukan senam dan fun walk sepanjang 4 km yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin. Didampingi dekan fakultas dan ketua IKA Fakultas USU bersama ratusan mahasiswa dan Ikatan Alumni Teknik Sipil USU tahun 1964 hingga 2019. Selain itu, acara juga diisi dengan peluncuran website IKATSI dan peresmian pendopo yang dana pembangunan dari donasi para alumni. Ketua IKATSI USU Heriansa Siregar didampingi Sekretaris IKATSI USU Malik Asali Harahap mengatakan, peran alumni sangat besar demi kemajuan Fakultas Teknik Sipil apalagi di era kemajuan teknologi digital. Untuk itu dengan kegiatan ini ia berharap para alumni semakin solid agar terciptanya kontribusi yang kuat untuk Fakultas Teknik Sipil ke depannya. IKATSI ini bisa makin kuat karena kalau alumni yang kuat itu kan lulusannya makin banyak. Terus bisa memberikan informasi kerja, terus membina jaringan. Jadi kekuatan alumni itu ada di situ, memperluas jaringan bagi lulusan anak-anak sipil yang nanti beraktivitas dimanapun. Jadi tadi seperti dibilang oleh Pak Rektor bahwa kalau alumni ini kuat, mungkin kan nanti kita bisa berkontribusi lah balik ke usul alma mater kita. Intinya itu. Jadi bersatu kuat dan kita akan balik lagi untuk membangun.
Penyelenggaraan Lustrum ke-13 Teknik Sipil USU ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, namun bertujuan demi mewujudkan kepedulian alumni terhadap alma mater dan mendukung Teknik Sipil USU untuk mencapai akreditasi A atau unggul, serta membantu adik-adik mahasiswa meraih kesuksesan di bidangnya, baik sebagai kontraktor, konsultan, entrepreneurship, ASN maupun politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Masyarakat Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat kecewa atas dihentikannya pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Akibatnya berdampak pada omset pedagang jauh merosot karena sepi pengunjung. Beginilah kondisi bangunan pasar rakyat Suranti yang baru yang berada di lokasi pasar yang lama di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Terbengkalai akibat tidak dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan bangunan 2 tingkat yang akan diperuntukkan untuk pedagang. Lantai pertama akan dijadikan sebagai lokasi jual beli pedagang dan lantai 2 akan digunakan shelter yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami. Atas dihentikannya pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai kurang lebih 7,2 miliar rupiah yang berasal dari APBD. Membuat masyarakat sekitar kecewa. Kondisi seperti ini penjualan kami jauh berubahnya dari yang seperti dulu, menurun grafik kami. Terutama sekali kami dari pedagang sangat kecewa dengan tempat kami yang seperti ini. Ini alasan katanya dia minta pasar tanah ini untuk dihibahkan. Kalau dalam adat kita nggak ada nanti istilah hibah, ada yang ada itu dipakai ya. Seperti dihibahkan nanti tanah wilayah negara tidak ada yang dihibahkan, tidak boleh dihibahkan. Terkait terkendalanya pembangunan ini, mungkin dulu kami di pemerintah Nagari belum ada kesepakatan antara kerapatan adat Nagari Suranti dengan pemerintahan daerah Kabupaten Selatan. Di situ terkendala soal pembangunan pasar. Sampai sekarang belum bisa dilanjutkan karena ada beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintahan daerah kepada kerabat adat Nagari atau nenek mama yang belum terpenuhi. Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah penyelesaian pembangunan pasar Suranti yang baru bisa segera terlaksana agar mereka bisa kembali berjualan secara normal. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indra Mairoli, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Afif Nasution, dan calon Bupati Padang Lawas Utara nomor urut 2, Hamsirudin RCM Siregar, didampingi calon Wakil Bupati Purba Hasibuan, melakukan ziarah ke makam Tuan Guru Nabundong, Syekh Ahmad Daud Siregar, pendiri salah satu pesantren tertua di wilayah Tabaksel. Usai melakukan ziarah ke makam leluhur marga Siregar, menantu Presiden Joko Widodo itu bersama calon Bupati Paluta melakukan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Sekaligus diberikan upah-upah sebagai tradisi suku Mandailing Padang Bolak yang tujuannya adalah sebagai doa agar apa yang akan dicita-citakan dapat tercapai nantinya. Usai kegiatan tersebut, calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menyempatkan diri berkunjung ke posko pemenangan calon Bupati Paluta nomor urut 2, Hamsirudin RCM Siregar, dan Purba Hasibuan. Menurut Hamsirudin, di posko pemenangan ini Bobi memberikan semangat kepada tim pemenangan untuk memenangkan Pilkada Paluta mendatang. Ya, alhamdulillah setelah melaksanakan silaturahmi ziarah tadi, lanjut kita diupa-upa ya, terus lanjut acara. Ini singgah ke posko gitu ya? Ya, kemudian saya tadi minta ke Bere Bobi Nasution agar mohon diberi kesempatan untuk mampir di kantor pemenangan harapan. Ya, tentunya harapan kita sebagai calon Bupati Paluta Utara, ya harapan kita menang. Sekaligus ya mohon doa dari masyarakat Padang Lawas Utara. Untuk pemenangan Pilkada Padang Lawas Utara 27 November mendatang, tim pemenangan Hamsirudin dan Purba Hasibuan sudah membentuk tim pemenangan hingga tingkat kecamatan dan tingkat desa. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Staf ahli deputi 2 kantor staf Kepresidenan Republik Indonesia Sahat M. Lumban Raja berkunjung ke 5 dusun yang ada di Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara
Kunjungannya untuk mencari fakta di tengah masyarakat terkait masalah antara warga di 5 dusun dengan pihak perusahaan kebun sawit PT Wonorejo Perdana. Didampingi PJ Sekda Pemkab Padang Lawas Utara serta pejabat lainnya, staf ahli Deputi 2 Kepresidenan Republik Indonesia mengunjungi 5 dusun yang ada di Desa Simangambat. Dalam kunjungan ini, ia meninjau langsung kondisi dusun serta bertemu langsung dengan masyarakat yang keseharian beraktivitas sebagai petani sawit. Setelah menelusuri 5 dusun, Sahat M. Luman Raja menemui masyarakat yang berdomisili di 5 dusun untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Kunjungannya dilakukan setelah adanya kabar permasalahan masyarakat dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit, PT Wonorejo Perdana. Sahat mengatakan kunjungannya untuk mencari fakta apa yang terjadi selama ini dan menerima informasi dari masyarakat yang valid untuk dilaporkan ke pimpinan tertinggi. Mengambat ini verifikasi lapangan terkait penyelesaian sengketa agraria, konflik agraria antara masyarakat di 5 dusun di Desa Simangambat Julu, Kabupaten Paluta. Nah, kehadiran kantor staf presiden bersama dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian BPN, dalam rangka melihat situasi konkret di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, dan nanti hasil temuan-temuan lapangan ini menjadi dasar bagi kantor staf presiden untuk mendorong kementerian lembaga mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat dari 5 dusun di Desa Simangambat Julu yang menjadi objek permasalahan, pihak Deputi 2 Staf Kepresidenan akan memanggil pihak perusahaan untuk mencari solusi agar permasalahan dengan masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dan kondusif. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan Tivyon mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas. Dalam beberapa agenda politiknya, Bobi merangkul calon Bupati Padang Lawas nomor urut 1 yang diusung 8 partai, Putra Mahkota Alam Hasibuan, seorang pengusaha muda Kabupaten Padang Lawas yang siap maju untuk memimpin Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan pertama di Kabupaten Padang Lawas, Bobi dan PMA menghadiri kegiatan peringatan Maulid di Pesantren Al-Mukhlisin Sibuan. Selanjutnya, kegiatan politik calon Gubernur Sumatera Utara dan calon Bupati Padang Lawas ini melakukan kegiatan kampanye di halaman pos pemenangan PMA dan AFN. Dalam orasi politik sebagai putra Tabaksel, Bobi berjanji akan membangun Padang Lawas bila nanti ia terpilih menjadi gubernur. Bobi juga menitipkan kepada PMA bila terpilih menjadi bupati, bisa menjalankan tugas membangun kampung halaman. Sementara itu, dengan kehadiran Bobi di Padang Lawas dan mengajak ia dalam kegiatan politiknya, ia sangat bangga dan terus bersemangat untuk mendukung memenangkan di pilkada mendatang untuk nomor urut 1 di Sumut dan Padang Lawas. Antusias masyarakat terhadap kedatangan Bapak Bobi Afif Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara sangat kita apresiasi, karena di awal kampanye Bapak Bobi Afif Nasution itu sengaja pulang ke kampung halaman sendiri, yaitu Tabaksel. Itu saya juga sebagai calon bupati di Kabupaten Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, sangat senang dan sangat merasa dihargai, sangat apresiasi tertinggi buat Pak Bobi, karena tadi saya dipercayakan mendampingi Pak Bobi dalam 2 agenda kegiatan, karena saya juga satu partai dengan Bapak Bobi Nasution, yaitu sama-sama di Partai Gerindra. Nanti jangan lupa coblos nomor 1 di TPS pada tanggal 27 November 2024. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan Amin Parinduri, Tivyon mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin menggelar HUT yang ke-68. Acara ini merupakan pesta rakyat dengan gelaran MUBA Expo 2024. Acara yang digelar di Stabel Berkuda di Kota Cikayu, Musi Banyuasin, yang digelar dari tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2024. Berbagai macam kegiatan kesenian, tari, bahkan musik tradisional juga digelar di Expo MUBA. Ini dia liputannya. Dalam rangka HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-68 tahun 2024, pemerintah Musi Banyuasin bersama masyarakat menggelar pesta rakyat yang cukup meriah, yakni MUBA Expo 2024. Puncak pembukaan MUBA Expo digelar meriah dihadiri puluhan ribu warga.
di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. MUBA Expo 2024 ini menyajikan berbagai macam produk UMKM serta penampilan berbagai seni masyarakat Musi Banyuasin. MUBA Expo tahun 2024 ini dibuka langsung dengan ditandai menumbuk lesung. Acara yang digelar di stable berkuda di Kota Sekayu ini dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlevi, Sekretaris Daerah Apriyadi, serta seluruh pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Dan juga dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Musi Banyuasin. MUBA Expo ini dibuka dari tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2024. MUBA Expo menyajikan ratusan stand dengan menampilkan berbagai macam produk UMKM. Sebanyak 200 peserta UMKM yang berasal dari hasil olahan masyarakat Musi Banyuasin. Selain itu juga ada penampilan berbagai macam seni seperti seni tarian tradisional, serta penampilan fashion show, jumputan kain gambo MUBA. Untuk MUBA ke-68 tahun 2024 ini rangkaiannya salah satunya kita mengadakan MUBA Expo yang dilaksanakan selama 7 hari penuh, mulai dari pagi sampai malam hari, yang dimana di sini semua instansi ikut, perusahaan dan juga UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin ikut memeriahkan kegiatan MUBA Expo ini. Ya, MUBA Expo ini ada berapa stand dan produk-produk apa aja yang kita unggulkan di MUBA Expo ini? Untuk stand kita di Tenda Roaders ini ada 66 stand yang ber-AC, kemudian ada 15 tenda kerucut, ditambah juga dari kecamatan ada 15, dan untuk peserta UMKM sendiri itu kuliner ada kurang lebih 200 peserta yang berpartisipasi mendukung kegiatan MUBA Expo tahun 2024. Kita mengacu pada apa aja Bu di MUBA Expo 2024 ini aja ini? Bermacam-macam produk ya, mulai dari produk unggulan Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu kerajinan, UMKM, kemudian produk-produk industri kreatif lainnya. Ini sudah dan juga sudah kita laksanakan berbagai event-event, baik itu kesenian daerah, kemudian berbagai ragam budaya daerah kita tampilkan di kegiatan MUBA Expo ini. Ya, ada unggulan yang cukup menarik dari MUBA Expo, yakni Gambo MUBA. Ini ada fashion show, ini sifatnya gimana aja? Fashion show ini memang selalu kita laksanakan karena Gambo MUBA ini salah satu produk unggulan yang khas Musi Banyuasin. Produk jumputan ini sudah dikenal sampai bahkan ke mancanegara. Dan produk jumputan Gambo ini kami tampilkan dengan fashion show, baik itu dari kalangan dewasa, anak-anak, sampai kepada fashion show kaum. MUBA Expo ini digelar setiap tahunnya. Selain sebagai ikon Kabupaten Musi Banyuasin, juga merupakan hiburan pesta rakyat, serta merupakan salah satu wisata budaya yang bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke wilayah Bumi Serasan Sekate. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan gedung Mall Pelayanan Publik MPP yang baru terdiri dari 10 lantai. Gedung ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan publik termasuk layanan PTSP dan layanan lainnya yang terintegrasi dalam satu lokasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya memiliki Mall Pelayanan Publik atau MPP yang diresmikan pada Jumat 20 September 2024 lalu. Pendirian Mall Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih cepat di satu lokasi, mencegah pungutan liar, serta memangkas birokrasi rumit. Di dalam Mall Pelayanan Publik terdapat beberapa instansi yang saling berintegrasi seperti Disdukcapil, Dispenda, Dinas Perizinan, BUMN, BUMD, hingga perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Mall pelayanan ini terdapat 10 lantai yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Wali Kota Bandar Lampung. Pembangunan dimulai sejak 2022 lalu dan baru selesai pada akhir September 2024. Total dana untuk membangun gedung Mall Pelayanan Publik ini sebesar 75 miliar rupiah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap gedung Mall Pelayanan Publik ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Eva juga menekankan bahwa sistem pelayanan satu atap ini tidak hanya terbatas pada urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai instansi dan lembaga lainnya. Kita sudah diresmikan, dan segera sudah bisa berjalan untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Memang baru 4 lantai. Tadi dia sudah sampaikan berapa lantainya nanti untuk apa. Setidaknya 10 lantai sudah kita rencanakan untuk memberikan semua pelayanan kepada masyarakat.
Ini untuk berapa lembaga Bun yang ada di sini Bun? Tadi vertikal semuanya. Kapolresta. Tapi Kapolresta kayaknya mau pakai mobilnya sendiri. Di sini. Dan harapan kita ini semuanya pelayanan yang ada di Bandar Lampung semua ada di sini. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh, ada di sini. Pajak, perizinan, semuanya ada di sini. Dengan peresmian gedung ini diharapkan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung akan semakin cepat, tepat, dan efisien, seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Upaya pengembangan sektor pertanian tengah dilakukan dengan memanfaatkan dana desa. Tahun ini, Pekon Penggawa fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satunya adalah pembukaan jalan sepanjang 60 meter yang akan memudahkan akses menuju area sawah yang merupakan komoditas utama Pekon ini. Target Pekon untuk pembangunan jalan persawahan ini adalah 500 meter. Meskipun pembangunan jalan ini membelah sawah, namun warga sekitar sepakat untuk melanjutkan pembangunan karena jelas akan memudahkan proses pertanian mereka. Jalan itu pertama keluar masuk alat-alat pertanian baik itu baja ataupun mesin combat, dan untuk keluar hasilnya yaitu hasil gabah dari panen di persawahan kita, karena selama ini untuk mengeluarkan hasil semuanya masih menggunakan tenaga manusia, yaitu dipanggul. Mudah-mudahan setelah itu kita buat asas manfaatnya, mudah-mudahan dirasakan masyarakat Pekon Penggawa 5 khususnya yang memiliki area persawahan di Pekon kita. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, Pekon juga melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Warga secara gotong royong membersihkan jalan sepanjang 650 meter yang menjadi akses utama untuk sektor perkebunan Damar, Duku, Duren, dan lain-lain. Juga sebagai jalan penghubung antar Pekon, Pajar Bulan, dan Kecamatan Pesisir Tengah. Kondisi jalan ini sudah sangat sempit karena gundukan tanah dan rumput liar. Di beberapa titik, jalan dapat dilalui hanya memiliki lebar 1 meter karena tertimbun tanah. Minimnya ya di sini ya, kalau malam ya gelap gulita ya di sini. Untuk ya jalan ya tahu sendiri, bisa dilihat dari sekarang model seperti ini, keadaannya jalannya sudah hancur. Harapan kita dari Pekon Penggawa 5 ini sih ya ada peninjauan lah dari pemerintah, baik itu dari Pemda atau dari aparat setempat ya, untuk menindaklanjuti jalan ini. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Tabi pun, Kabupaten Lampung Barat adalah setitik surga yang memiliki keberagaman, yang terus menjaga dan menjunjung tinggi serta melestarikan nilai-nilai budaya. Sebuah perjuangan panjang yang diukir dengan kegigihan dan semangat, didasari oleh nilai-nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Strategi pembangunan yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pangan, kesehatan, serta kemajuan pembangunan berkelanjutan sehingga menjadikan Kabupaten Lampung Barat yang maju dan lebih baik lagi. Saya Dr. Andes Nukman MM, PJ Bupati Lampung Barat, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Lampung Barat yang ke-33. Bangkit bersama menuju Lampung Barat maju. Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia FSPTI KSPSI Provinsi Kepulauan Riau secara resmi melantik pengurus DPC FSPTI KSPSI Kota Batam.
Keberadaan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia maupun pekerja buruh bongkar muat pelabuhan tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski mereka merupakan pekerja non-formal, ternyata keberadaan para pekerja bongkar muat pelabuhan ini merupakan salah satu pendukung utama agar proses dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan maupun kawasan berjalan lancar. Saat ini jumlah pekerja bongkar muat di pelabuhan maupun kawasan industri mencapai 500.000 jiwa di seluruh Indonesia. Guna mengaktualisasi keberadaan para pekerja bongkar muat ini, pengurus DPD FSPTI Kepulauan Riau melantik pengurus DPC FSPTI KSPSI Kota Batam. Secara bersamaan, pengurus DPC FSPTI Kota Batam juga melantik 5 pengurus unit kerja tingkat kecamatan dan 1 tingkat kelurahan. Dengan dilantiknya kepengurusan DPC maupun pengurus unit kerja ini tentunya akan mempermudah koordinasi di masing-masing wilayah. Kami harap bisa kerjasama dengan pemerintah membina anggota kami ini, khususnya melakukan diklat untuk kompetisi di bidang pekerjaan masing-masing. Ya, saat ini kami akan berjuang untuk meningkatkan penghasilan mereka, pelindungan jaminan sosial, dan juga pelindungan lain yang bisa kami perjuangkan. Ya, pertama dalam acara pelatihan ini saya berharap ke depannya SPTI yang ada di Provinsi Kepri, terutama di Batam, supaya bisa lebih bersolidaritas dengan para pengusaha, bagaimana pengusaha bisa menerima kita sebagai mitra kerja di antara pengusaha. Maka ke depannya kita akan merangkul semua teman-teman yang ada di lapangan, baik itu di perusahaan-perusahaan yang belum bergabung di SPTI, supaya bisa kami rangkul kembali untuk menjadi anggota SPTI, terutama di bawah pimpinan Pak Surya Bakti Batubara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboyan TV mengabarkan. Deputi 2 Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan mediasi untuk mengumpulkan data antara dua belah pihak yang bersengketa lahan antara warga 5 dusun di Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pihak PT Wonorejo Perdana. Rapat koordinasi dan mediasi ini digelar di kantor Bupati Padang Lawas Utara. Selain mengundang kedua belah pihak yang bersengketa antara warga dari 5 dusun di Desa Simangambat Julu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Wonorejo Perdana, Staf Khusus Presiden Deputi 2 ini mengundang seluruh unsur seperti dari pihak Pemkab Paluta, BPN ATR, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, pihak Tata Ruang PUPR, dan pihak Polisi dan TNI. Dalam rapat koordinasi mediasi ini, Staf Khusus Presiden Sahat M. Lumban Raja mempersilakan kedua belah pihak memberikan masukan terkait masalah yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun ini. Selain itu, ia juga menerima sejumlah bukti-bukti baru yang disampaikan pihak kehutanan dan pihak PPN. Di antaranya ada ribuan hektar lahan yang diduga masuk dalam sengketa tidak masuk dalam wilayah HGU perusahaan, dan adanya lahan kawasan hutan register yang masuk dalam wilayah HGU perusahaan PT Wonorejo Perdana. Demi kepentingan untuk keputusan di tingkat tertinggi, Staf Khusus Presiden meminta kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan, agar membuat lampiran semua bukti dalam bentuk tulisan yang diberi waktu dalam waktu 1 minggu ke depan, agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik untuk menghindari konflik berkelanjutan, agar perselisihan ini bisa diselesaikan. Pertemuan ini adalah untuk mengkompilasi informasi yang kita temukan di lapangan. Ya. Setelah itu kita minta baik masyarakat maupun pihak perusahaan melengkapi data-data buku masing-masing selama 1 minggu. Dan nanti data-data tersebut akan menjadi pada pimpinan kita dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik lebih lanjut. Memang sangat kondusif masing-masing kita membuka diri. Ya. Ada juga yang menarik bahwa bersih ini cuman menurut versi perusahaan ada kurang lebih 1.200 hektar itu berada di luar HGU, tapi ini masih perlu itu memang pada pimpinan di perusahaan hanya sekitar 2.000. Sementara itu, menurut Kepala Desa Simangambat Julu, Muhammad Bahri Nasution, sengketa lahan antara warga dari 5 dusun di desanya sudah berlangsung dari mulai 2013 hingga saat ini. Hingga tahap mediasi yang dilakukan staf kepresidenan, kondisi warga di 5 desa yang sudah puluhan tahun menduduki lahan tersebut saat ini masih merasa resah, sehingga mereka harapkan permasalahan ini bisa diselesaikan. Konflik permasalahan lahan ini udah berapa lama antara masyarakat? Konflik permasalahan lahan ini sejak mulai dari 2013, 2011, 12, 13 gitulah. Masyarakat sudah berapa lama di? Jadi kalau masyarakat sudah hampir mencapai 20
7 tahun ke atas lah, ataupun 25 ke atas. Jadi baru ini terjadi konflik kan? Iya, baru inilah terjadi konflik. Artinya tadi mulai dari 2011-2012 pun sudah mulai ada gesekan-gesekan antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di 5 dusun itu. Juga masyarakat sampai sekarang tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak merasa aman. Supaya mereka lebih nyaman dan tenang, sehingga dapatlah kita berkomunikasi dengan KSP, kantor staf kepresidenan. Itulah yang berjalan pada saat sekarang ini. Mohon izin Pak, kami pandu untuk foto bersama dalam hitungan salam sinergitas satu komando 2 1 sini lagi dalam. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan TV One mengabarkan. Terima kasih. PT Daking Citra Petroleum Technology Service merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan jasa survei geofisika, yang tentu sangat berkomitmen dalam memperoleh hasil survei yang berkualitas baik, serta kepuasan pelanggan melalui efisiensi tinggi, akurat, dan tepat waktu. Sebagai jasa hulu migas seismic survey yang dipercaya oleh PT Pertamina EP, PT Daking Citra PTS sejak awal tahun 2024, tercatat telah dipercaya oleh PT Pertamina EP untuk melakukan aktivitas pekerjaan di 12.300 titik tembak yang tersebar di 20 desa yang berada di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Selain telah merekrut tenaga kerja lokal yang ditugaskan terutama di kategori kerja non-skill, pihak perusahaan juga sangat memperhatikan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan menyelesaikan semua implikasinya sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proyek ini adalah proyek negara ya, objek vital nasional yang memang harus diamankan, dan kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan survei seismik 3D idaman supaya lancar semuanya. Nah, kebetulan areanya ini di Kecamatan Tanah Abang, jadi kami melibatkan stakeholder terkait. Kegiatan ini adalah upaya pemerintah, nanti upaya negara untuk mencukupi kebutuhan BBM masyarakat kita. Saya katakan tadi bahwa di saat ini kemampuan negara kita baru menghasilkan sekitar 800.000 barel per hari, dan kebutuhan sekitar 1,6 juta, berarti kurang 80.000 barel. Nah, sampai saat ini pemerintah targetnya sampai 2030 itu harus bisa mencapai 1 juta. Nah, itu pun berarti kita masih impor lagi. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Palembang yang terpilih. Untuk sementara, Ali Subri, fraksi Nasdem, didapuk menjadi Ketua DPRD Kota Palembang. Penantian 50 anggota Dewan Legislatif DPRD Kota Palembang usai terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu akhirnya terjawab sudah. Tepat pada Senin 30 September 2024, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Palembang. Usai dilantik, para anggota DPRD Kota Palembang yang terpilih resmi bertugas. Zainal Abidin selaku Ketua DPRD Kota Palembang sebelumnya menitipkan pesan bahwa tugas DPRD cukup berat, yakni menampung semua aspirasi masyarakat lalu mencarikan solusi penyelesaiannya. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Palembang mengatakan besar harapan dari pemerintah Kota Palembang kepada para anggota DPRD yang terpilih agar sinergitas terjalin, menjalankan tugas sebaik mungkin selama 5 tahun ke depan, dan bersama-sama pemerintah membawa Kota Palembang lebih baik lagi. Untuk sementara, Ali Subri, fraksi Nasdem, didapuk menjadi Ketua DPRD Kota Palembang. Pertama, yang jelas amanah, dan saya sebagai ketua yang baru akan menjalankan dan melanjutkan program-program di Ketua DPR yang lama 2019-2024. Untuk prioritas ini untuk koordinasi dulu dengan para fraksi-fraksi yang lain. Karena AKD belum terbentuk. Hari ini ada berapa anggota yang dilantik? 50. Pas 50 ya? Dari Nasdem 9 orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.
Meski hanya ada satu pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum 4 Lawang tetap melaksanakan pengundian nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang melaksanakan pengundian nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada 4 Lawang periode 2025-2030. Sebelum menetapkan pasangan Joncik Muhammad dan Arifai menjadi pasangan tunggal, KPU 4 Lawang telah melakukan rapat internal tertutup yang dihadiri oleh 5 komisioner. Dalam pengundian tersebut, pasangan tunggal ini mendapatkan nomor urut 2, sementara untuk nomor urut 1 adalah tabung kosong, mengingat salah satu di antara paslon yang mendaftar TMS atau tidak memenuhi syarat karena terhitung 2 periode. Acara ini dilaksanakan di halaman kantor KPU 4 Lawang pada Senin pagi. Ketua KPU 4 Lawang, Eskan Budiman, mengungkapkan bahwa dengan adanya penetapan nomor urut bagi paslon dan kolom kosong tersebut, pihaknya ke depan akan menyesuaikan sesuai dengan PKPU. Untuk selanjutnya, KPU akan segera melaksanakan tahapan berlanjut mulai dari persiapan logistik, pendistribusian, hingga tahapan lainnya. Laksanakan salah satu tahapan yang sangat penting, yaitu pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang pada pemilihan serentak tahun 2024 ini. Paslon atas nama Bapak Haji Joncik Muhammad dengan Bapak Arifai mendapatkan dan ditetapkan nomor urut 2, sedangkan kotak kosong atau lazimnya kita sebut dengan istilah itu mendapatkan nomor urut 1 secara umum. Tahapan pilkada sudah memasuki tahapan sebenarnya namanya dari pusat. Alhamdulillah kami kembali mendapatkan nomor urut 2, ini nomor favorit peserta JM dari dulu. Dengan jus juga nomor 2, dengan tidak baik kembali nomor 2. Mudah-mudahan nomor 2 ini nomor yang bawa barokah, menunjukkan insya 2 periode pada ini. Dari Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwinsa Diki Pangestu, TV One mengabarkan. PJ Gubernur Lampung Samsudin melantik Budi Darmawan sebagai penjabat sementara PJS Wali Kota Bandar Lampung, menggantikan Wali Kota sebelumnya Eva Dwiana yang cuti untuk mengikuti proses Pilkada serentak 2024. Pasangan Eva dan Dedi cuti dari jabatannya sampai 23 November 2024 mendatang. Pilkada serentak 2024 telah resmi dimulai. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada diharuskan untuk cuti. Kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh penjabat sementara atau PJS dan pelaksana tugas atau PLT. Terkait adanya kekosongan kepala daerah tersebut, penjabat Gubernur Lampung Samsudin mengukuhkan 4 penjabat sementara atau PJS dan 1 pelaksana tugas atau PLT untuk menggantikan tugas sementara kepala daerah yang maju dalam pilkada. Mereka yang dikukuhkan yakni Budi Darmawan sebagai PJS Wali Kota Bandar Lampung, Deskatama Paksi Moeda sebagai PJS Wali Kota Metro, kemudian Bobi Irawan sebagai PJS Bupati Lampung Tengah, Senen Hustakim sebagai PJS Bupati Lampung Timur, sedangkan jabatan Bupati Lampung Selatan diisi oleh PLT Pandu Kesuma Dawangsa. Penjabat sementara atau PJS untuk menggantikan kepala daerah dan wakilnya yang sama-sama maju dalam pilkada. Namun jika kepala daerah saja yang maju pilkada, maka posisinya akan diisi oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas atau PLT. Betul ya, jadi memang yang menjadi prioritas nasional itu kan tentang stunting dan masih kita juga karena pertama dalam 2 tahun kita diharapkan bisa untuk melakukan stunting dan juga menjaga inflasi. Jadi kita selama ini kan memang pemerintah daerah maupun kabupaten provinsi, kabupaten kota memang fokusnya itu dirapatkan setiap minggu. Jadi semua itu sudah ada programnya, kita tidak akan memastikan. Jabatan PJS dan PLT berlaku hingga 23 November 2024 mendatang, yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye pilkada. Sedangkan untuk daerah yang masa jabatan bupatinya telah habis, maka akan diisi oleh penjabat atau PJ hingga dilantiknya bupati dan gubernur hasil pilkada. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Penjabat sementara PJS Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan ingatkan seluruh pegawai Pemkot Bandar Lampung wajib netral di Pilkada 2024. PJS Wali Kota tidak akan melindungi ASN yang tidak netral pada Pilkada, meminta Bawaslu untuk menindak tegas ASN yang tidak netral. Banyak kepala daerah di Lampung yang maju kembali pada Pilkada 2024 ini. Hal ini berpotensi terjadi ASN, camat, lurah, hingga kepala desa tidak netral dalam Pilkada, sehingga menjadi tugas penting para penjabat sementara kepala daerah untuk mencegahnya. Di antaranya dilakukan oleh penjabat sementara Wali Kota Bandar Lampung, Budi Darmawan, yang mendatangi kantor Bawaslu dan menegaskan tidak melindungi ASN yang terlibat kasus tidak netral pada pilkada.
Bawaslu juga diminta menindak tegas ASN yang tidak netral. PJS Wali Kota Budi Darmawan akan terus mengingatkan pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Ia akan keliling ke seluruh kecamatan untuk bertemu dengan seluruh lurah dan para pegawai. Jika ditemukan, tentu akan ada sanksi yang diberikan dari Inspektorat dan Bawaslu. Insya Allah nanti semua bisa kita bersama-sama. Tadi saya mendapat banyak masukan, terutama mengenai masalah netralitas ASN. Itu juga yang menjadi salah satu tugas saya sebagai PJS yang menjaga ASN netral. Banyak sekali tadi pertanyaan sudah disampaikan dan mudah-mudahan menjadi bahan saya juga, dan ke depan kami akan lebih lagi berkoordinasi dan bersama. Siapkan Pemkot sendiri Pak terkait netralitas ASN ini? Saat ini sudah kami jalankan, saya juga sudah mengimbau kepada para pejabat, dan saya juga akan keliling ke kecamatan, orang-orang dengan konten dari penugasan bahwa ASN harus netral. PJS Wali Kota Budi Darmawan kemudian melanjutkan lawatannya ke Kodim, Polresta Bandar Lampung, dan sejumlah instansi di Pemkot Bandar Lampung. Kunjungannya tersebut untuk meningkatkan sinergi kerjasama antar lembaga serta mensosialisasikan pilkada berjalan lancar dan damai. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang tahun 2024 bersama masyarakat umum dan para pekerja RTH. Kegiatan ini bertempat di Gedung Serbaguna Villa Dempo Flower, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Rabu 2 Oktober 2024 kemarin. Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kota Pagar Alam, Titi Merianti, bidang tata ruang ini tidak hanya menyusun dokumen-dokumen tentang tata ruang saja, namun bidang tata ruang juga membawahi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pagar Alam. Selain itu, juga Dinas PUTR melalui bidang tata ruang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang tahun 2024. Kegiatan hari ini itu lebih ke penjelasan bahwa tata ruang tidak hanya menyusun dokumen tata ruang juga membawahi ruang terbuka hijau. Jadi hari ini lebih ke sosialisasi tentang ruang terbuka hijau di tata ruang, juga ruang terbuka hijau yang menjadi penanganan pemerintah kota. Sasarannya bahwa RTH itu dibutuhkan dalam suatu permukiman, dalam suatu perkotaan minimal RTH itu 20%. Jadi RTH yang saat ini kami tangani itu belum menyampai 20% dari rata-rata yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Sementara itu, Dian, salah satu warga Pagar Alam, mengatakan dirinya mengungkapkan terima kasih kepada Dinas PUTR yang telah menyosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan tata ruang. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, dirinya juga mendapatkan pengetahuan peraturan tentang ruang terbuka hijau. Sangat bermanfaat lah untuk di ruang lingkup kita. RTH itu tuh sangat apalagi masyarakat butuh pengetahuan gimana supaya ruang lingkup itu tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi orang itu melihat dari tata kotanya dulu. Dari kalau tata kotanya bagus, pasti pemerintahnya pasti lebih bagus. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Pagar Alam Nelson Firdaus. Kegiatan ini bertempat di Gedung Serbaguna Villa Dempo Flower, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Senin 10 Oktober 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber seluruh OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya. PJ Wali Kota Pagar Alam Nelson Firdaus mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang dan menambah pengetahuan para peserta terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Dikatakan Nelson bahwa dalam peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 13 tahun 2021 pasal 2 menyatakan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik atau OSS. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk masalah tata ruang. Tadi sudah saya sampaikan dan sampaikan, artinya setiap apapun yang kita laksanakan, pelaksanaan proses pembangunan agen ini harus sesuai dengan tata ruang yang sudah ada. Dan hari ini
juga ada narasumber dari provinsi untuk menjelaskan mengenai tata ruang ini. Harapannya seluruh kita juga yang dalam pelaksanaan pembangunan apapun itu harus sesuai dengan tata ruang yang sudah disahkan. Investor-investor di Kota Pagar Alam, baik itu yang berusaha, non berusaha, yang mau bikin rumah pun, mereka paham akan aturan yang ada di Kota Pagar Alam. Bahwa kita sekarang ada Perda nomor 7 tahun 2012 yang nantinya akan direvisi. Saat ini pemerintah kota sedang melakukan revisi untuk perda tersebut. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 tahun 2024. Dalam rapat paripurna ini ditetapkan juga calon pimpinan DPRD Kota Palembang definitif sekaligus penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi DPRD Kota Palembang. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 tahun 2024 dengan agenda penetapan calon pimpinan DPRD Kota Palembang definitif sekaligus penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi serta penyampaian susunan nama-nama di Panitia Kerja 1 dan 2 DPRD Kota Palembang. Dalam rapat paripurna ini, politisi Partai Nasdem, Ali Subri, ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Palembang definitif. Kemudian posisi Wakil Ketua DPRD diduduki oleh Hari Apriansyah dari Partai Gerindra, M. Hidayat dari Partai Golkar, serta Zainal Abidin dari Partai Demokrat. Untuk Ketua Fraksi Partai Nasdem, DPRD Kota Palembang diduduki oleh M. Aris Al-Kausar. Fraksi Partai Gerindra diketuai oleh Budi Mulya, fraksi Partai Golkar diketuai oleh Ruby Indiarta, fraksi Partai Demokrat diketuai oleh Khairuddin Pelita Maret, fraksi PKS diketuai oleh Yulfa Cindosari, fraksi PDIP diketuai oleh Duta Wijaya Sakti, fraksi Partai PAN diketuai oleh Sudirman, serta fraksi PKB diketuai oleh Sutami Ismail. Akan memajukan Kota Palembang. DPR tahun 2024 ini, 2024-2029 akan meningkatkan PAD Kota Palembang. Sekarang 195 triliun. Kita akan meningkatkan terus dari tahun 2020 seterusnya kalau bisa sampai 2,5 triliun. Potensi yang kita lihat mungkin mana? Dari pajak. 9 pajak kita akan naikkan nanti. Nantinya sektor pajak diharapkan mampu memberikan sumbangsi besar untuk kenaikan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Grapisai gelar pertemuan keakraban untuk meningkatkan silaturahmi antara anggota Grapisai yang berasal dari wilayah Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Acara dilaksanakan di Hotel Prima Indah Kota Sibolga pada Minggu 29 September 2024. Acara silaturahmi tersebut langsung disponsori oleh Grapisai yang berpusat di Singapura. Grapisai adalah perusahaan big data dan kecerdasan buatan terkemuka di Asia Tenggara yang berfokus pada solusi server kecerdasan buatan dan menyediakan layanan seperti penyewaan GPU, komputasi awan, dan pembelajaran mendalam tentang AI atau Artificial Intelligence. Area layanannya mencakup jasa keuangan, teknologi, perawatan medis, pembayaran, e-commerce, dan industri lainnya. Grapisai didirikan pada tahun 2016, berkantor pusat di Singapura, dan memiliki kantor cabang di banyak negara dan pasar regional di Asia. Acara pertemuan akbar Grapisai yang dihadiri ratusan peserta ini adalah untuk menjalin silaturahim, keakraban bagi sesama peserta anggota Grapisai yang ada di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dalam acara keakraban ini juga dimeriahkan dengan banyak door prize kepada mereka yang sudah mencapai level tingkatan VIP 2 sampai dengan VIP 7. Para peserta didominasi oleh para ibu-ibu tersebut juga menyampaikan testimoni tentang peningkatan pendapatan yang diperoleh mereka sejak ikut bergabung Grapisai. Mulai dari modal terkecil sekitar ratusan ribu rupiah, hingga saat ini mampu berpenghasilan cukup untuk menafkahi keluarga dan biaya anak sekolah. Liswansyah Pasaribu, peserta yang sudah mencapai level VIP 7, leader tertinggi pada acara tersebut yang sudah berpenghasilan 8 juta per hari dan gaji mingguan 25 juta, mengatakan agar Grapisai ini bisa terus berjaya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya sudah mencapai PIP 7. Nah, dalam PIP 7 ini saya sudah membawakan orang sampai 3.000 orang lebih. Dia di bawah PIP 7 ini. Jadi harapan saya Grapisai ini tetap berjaya di Sibolga Kapten, karena sudah memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan faktanya, para masyarakat ini bisa hadir ke sini tanpa fokus. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Pengebian, TV One mengabarkan.
Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Camat Sungai 9 Kota Dumai beserta masyarakat menyatakan menolak segala bentuk tindak pidana dan aksi premanisme di Kecamatan Sungai 9. Mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtibmas untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 dalam situasi damai, aman, dan jujur. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, sejumlah tahapan sudah dimulai oleh pelaksana Pilkada, termasuk satuan kerja terkait mulai keamanan hingga sosialisasi kepada masyarakat agar Pilkada berjalan secara aman, damai, dan jujur. Seperti yang disampaikan oleh Camat Sungai 9 menolak segala bentuk tindak pidana dan aksi premanisme di Kecamatan Sungai 9 Kota Dumai. Mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtibmas dalam mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 dalam situasi aman, damai, dan jujur. Saya Hergus Timan Esos MSI selaku Camat Sungai 9 Kota Dumai dengan ini menolak aksi premanisme dan segala bentuk tindak pidana di Kecamatan Sungai 9 dan mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtibmas untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024, Pilkada damai, aman, jujur. Kita amankan. Hergus Timan, Camat Sungai 9 Kota Dumai siap berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dan satuan kerja terkait lainnya, termasuk Polres Dumai untuk mendukung terciptanya pilkada yang aman dan damai. Hal ini mendapat dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Desa Sipin, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Loku Selatan, Sumatera Selatan terus bergerak maju dengan serangkaian program yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan warganya. Tahun ini anggaran dana desa 2024 difokuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dan pengembangan infrastruktur. Salah satu penerima manfaat, Rustini, warga Dusun Pedamaran, Desa Sipin, mengungkapkan betapa bantuan ini sangat berarti bagi kehidupannya. Alhamdulillah bisa membantu anak kita, anak kami untuk belanja sehari-hari. Sangat membantu ya? Iya. Bu, kalau pembangunan di Desa Sipin ini gimana, Bu? Bagus nggak? Alhamdulillah baik. Ya. Setiap tahun dibangun, jalan juga dibangun. Selanjutnya, Desa Sipin juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dinanti-nantikan. Salah satunya adalah pembangunan siring pasang di Dusun 4 sepanjang 270 meter yang bertujuan untuk mengatasi masalah drainase. Tak hanya itu, pembangunan jalan setapak sepanjang 205 meter di Dusun 9 juga sedang dilakukan untuk memperlancar akses warga dan mendorong aktivitas ekonomi. Perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Desa Sipin memberikan insentif bagi tenaga pendidik PAUD dan kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Kegiatan hari ini pertama kita bagi BLT dana desa tahun 2024 sebanyak 28 KPM penerima rumah tangga sasaran dengan jumlah nominal 300 sebulan dikali 6 bulan dari bulan Juli sampai Desember sehingga berjumlah Rp1.800.000 per orang. Samping itu hari ini ada kegiatan penyerahan insentif guru PAUD sebanyak 4 orang, per orang itu Rp800.000 per bulan. Juga tadi diserahkan insentif kader Posyandu Rp150.000 per bulan kali 6 orang. Di samping itu di tahun 2024 ini kita juga di infrastruktur dan fisik kita membangun, yaitu Permen 1 membangun siring pasang sepanjang 270 meter terletak di Dusun 4 Kadangtais. Juga ada pembangunan jalan setapak 205 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 15 cm di Dusun 9 Rinci Ulu, Desa Sipin yang saat ini masih dalam pengerjaan pengangguran material. Ucapan kepada pemerintah yang jelas itu terima kasih Pak kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang mana dengan adanya gelontoran dana desa ini sedikit banyaknya desa benar-benar bisa merasakan dampaknya. Melalui berbagai program ini, Desa Sipin menunjukkan komitmennya untuk membangun kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warganya, baik melalui bantuan langsung tunai maupun pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dari Loku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan.
Dinas PU Pesisir Barat tingkatkan jalan sepanjang 3,6 km di ruas Jalan Sumber Agung, Ulok Bukti, Kecamatan Jambur. Peningkatan jalan ini difokuskan untuk menunjang akses keseharian warga mulai dari sekolah hingga mobilisasi medis. Peningkatan ini bersumber dari dana bagi hasil sawit provinsi yang dihibahkan ke kabupaten untuk keperluan pembangunan atau peningkatan infrastruktur. Pemilihan titik pembangunan di Pekon ini berdasarkan permintaan dari masyarakat yang sudah cukup lama menantikan perbaikan jalan. Walaupun tidak dapat menjangkau semua titik, namun warga merasa senang ruas jalan utama mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya jalan kabupaten yang melingkari Kecamatan Ngambur ini rusak berat. Banyak warga kesulitan dalam mengeluarkan hasil bumi ataupun beraktivitas karena jalan penuh lubang dan genangan air. Kini mobilisasi warga dalam melakukan aktivitasnya bisa menjadi lebih mudah dan aman. Warga berharap ke depannya pembangunan di Pesisir Barat bisa terus meningkat dan menjangkau banyak daerah-daerah pelosok. Dulu kan sih parah, cuman alhamdulillah kan waktu perhatiin yang ini kemarin kan ada pembangunan seperti ini kan gitu. Nah, kan rusak, yang mana rusak sekarang dibangun lagi kan gitu. Berarti artinya adalah pemikiran untuk ke depan ya kan gitu. Untuk hari ke depannya semoga lebih luas lagi lah dari ini ya kan pembangunannya atau kemajuannya gitu. Kepala Bidang Bina Marga, Andrian Sani menegaskan untuk pembangunan yang ada di Pesisir Barat terutama yang bersumber dari dana bagi hasil sawit masih minim. Hal ini karena dana yang tersedia memang tidak cukup untuk menjangkau seluruh permintaan masyarakat Pesisir Barat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang ada dilakukan secara bertahap dari titik ke titik. Jalan tersebut akses sawit, akses sekolahan, dan akses masyarakat dan akses untuk kegiatan rumah sakit dan lain-lainnya. Ada satu ruas jalan lagi yang untuk DBH sawit. Di antaranya Marang Usang Pulau, tapi lagi proses pekerjaan, baru mulai pekerjaan prosesnya. Mudah-mudahan kedepannya jalan Pesisir Barat bisa mulus lah dengan bantuan kawan-kawan provinsi dan pusat. Dari Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Setelah kasus kedua konflik manusia dengan harimau Sumatera di Lampung Barat, Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten setempat upayakan solusi permanen agar tidak memunculkan korban jiwa lanjutan. Kepala BPBD imbau warga Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh utamakan keselamatan. Setelah ditangkapnya harimau Sumatera yang diduga pemangsa manusia pada Mei lalu, kembali terjadi serangan harimau Sumatera di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Kasus kedua ini memakan satu korban jiwa, seorang pria berusia 46 tahun yang sedang berjalan pulang dari kebunnya. Situasi di Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh pun kembali mencekam. Atas peristiwa ini, Satgas gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri diaktifkan kembali. Langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jepak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Identifikasi awal ya berdasarkan jejak yang ditinggalkan kemungkinan berbeda. Penangkapan ini tidak menjadi tujuan utama, tapi tujuan utama ini adalah bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 Pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Harapannya sih kepada pemerintah pusat ya, utamanya pemangku kepentingan ya yang punya kewenangan di wilayah hutan dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ada upaya-upaya konkret untuk mengintervensi baik itu berupa kegiatan dan program khususnya di kawasan Kecamatan Suwoh dan BNS, himbauan kepada masyarakat Sukamarga, Antatai dan Tembelang, tolong artinya jangan abai dengan kondisi yang ada, dengan kondisi ke wilayah yang ada. Kita harus selalu waspada supaya kondisi atau kasus seperti ini tidak terjadi. Utamakan keselamatan jiwa dulu. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara nomor urut 2, Bahrudin Siagian dan Syafrizal, terus melakukan sosialisasi kepada warga guna mendapatkan dukungan. Setelah melakukan pelantikan sejumlah organisasi pendukungnya, Bahrudin Siagian dan Syafrizal menjumpai pengrajin songket dan memberikan bantuan bahan baku songket kepada para pengrajin di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi. Bersama dengan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, selanjutnya menghadiri tablik akbar Bobi Surya di lapangan sepak bola Labuhan Ruku yang dihadiri oleh ribuan warga yang menyambut antusias Bahrudin.
Kunjungan terakhirnya Bahrudin dan Safrizal menjumpai para nelayan tradisional di Pelabuhan Tanjung Tiram dan memberikan bantuan pelampung serta menyaksikan parade sampan nelayan. Bahrudin Segian dalam kesempatan itu mengatakan bahwa ia akan mensejahterakan nelayan dan keluarganya serta memberikan BPJS atau pelayanan kesehatan gratis. Program prioritas kita yang pertama adalah memberikan BPJS gratis, artinya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Batubara. Yang kedua, rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan, kita akan buat menjadi puskesmas bisa rawat inap. Artinya bahwa rawat inap ini harus fungsional, dia ada dokternya, ada perawat, dan ada juga bidannya, serta peralatan yang cukup memadai untuk puskesmas rawat inap. Berikutnya juga di program kesejahteraan sosial masyarakat, kita melindungi para pekerja-pekerja rentan yang ada di Kabupaten Batubara melalui BPJS Ketenagakerjaan namanya. Siapa aja itu? Yang pertama bilal mayit, yang kedua penggali kubur, marbot masjid, guru ngaji, sintua atau parhangir yang ada di rumah ibadah gereja. Ini semua kita berikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI Kabupaten Padang Lawas melaksanakan deklarasi untuk memenangkan Bobi Nasution dan Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan putra mahkota Alam Hasibuan sebagai Bupati dan Ahmad Fauzan Nasution sebagai Wakil Bupati Padang Lawas dalam pilkada mendatang. Dalam sambutannya, Ketua AMPI Padang Lawas, Mardan Hanafi Hasibuan menyampaikan di depan ratusan kader AMPI Padang Lawas sebagai organisasi sayap Partai Golkar, kader AMPI siap mendukung apa yang menjadi perintah partai untuk memenangkan Bobi Nasution dan Surya dan memenangkan putra mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas. Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi dan Surya dengan nomor urut 1. Dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Padang Lawas, Bapak Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution. Masyarakat ada di tangan akar rumput, yaitu diri kita secara pribadi. Di saat kita diberikan kekuatan untuk melakukan perubahan, apalagi segera kita menuju ke perubahan, yaitu pilihlah paslon nomor 1 PMAFN atau putra mahkota Alam Hasibuan dan Haji Ahmad Fauzan Nasution. Karena anggo di kertas suara atau kidenderangi PMA dalam AFN. Nah, ada putra mahkota Alam Hasibuan Haji Ahmad Fauzan Nasution. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan Amin Parinduri, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu calon Gubernur Sumatera Selatan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Insinyur Haji Edi Santana Putra, datang ke Kabupaten Musi Banyuasin kedatangan saya tes yang lagi diusung oleh PDI era Perjuangan baru. ini disambut oleh ratusan Bupati, warga antusias Gubernur menyambut kedatangannya. Siap. Dan salah satunya adalah Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PNBB. Ini dia liputannya. Kedatangan calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan Edi Santana Putra disambut meriah oleh ratusan warga saat berkunjung ke Desa Epil, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Selasa 14 Oktober 2024. Edi Santana Putra yang berpasangan dengan Rizky Aprilia mengedepankan kepentingan masyarakat dengan program sekolah gratis serta berobat gratis. Sementara Ketua Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, Muhammad Yusuf, saat mendampingi Edi Santana Putra bersama Ketua PAC Partai PDI Perjuangan Beni Hernedi menyambut gembira serta mengajak masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Musi Banyuasin, untuk bersama-sama memilih nomor urut 2 Edi Santana Putra berpasangan dengan Rizky Aprilia untuk calon gubernur. Sementara untuk calon Bupati Musi Banyuasin dan wakilnya untuk memilih nomor urut 1 pasangan Lusianti dan Saparudin. Bisa memberikan jawaban yang pasti pada masyarakat, terutama untuk berobat gratis, pendidikan gratis, sekolah gratis,
dan seluruh infrastruktur dan jalan yang harus dibangun di daerah. Ya, satu lagi Pak, untuk calon bupati dan wakil bupati ini kemana nih PMPB? Kalau struktur secara organisasi untuk PMPB kita satu paket, yaitu gubernurnya di sana Putra dan Ibu Rizky Aprilia, dan bupatinya yaitu Ibu Lusianti dan Safarudin. Saya akan menepati janji selama jalan yang ke arah Pali itu harus dibangun. Yang kedua, urusan sekolah. Sekolah kita harus gratis. Berobat pun harus gratis. Dua hal itu atau tiga hal itu, sekolah, pendidikan, berobat, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur. Ini yang akan jadi prioritas. Samping membuka lapangan pekerjaan. Pak Kades kemarin kan. Usai mengunjungi desa Epil, calon gubernur Sumatera Selatan Edi Santana bersama rombongan langsung bertolak ke kantor PMPB Musi Banyuasin dan juga disambut meriah oleh warga serta anggota paguyuban masyarakat Palembang Bersatu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV One mengabarkan. Ketua Umum DPP Grip Jaya, Hercules Rosario Marshall menghadiri langsung pelantikan DPC Grip Jaya Kota Medan yang digelar di lapangan Lotte Grosir Medan, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Saat tiba, Hercules bersama istri disambut oleh ribuan anggota Grip Jaya se-Sumatera Utara. Sementara Ketua DPD Grip Jaya Sumatera Utara Samsul Tarigan secara resmi melantik pengurus DPC Grip Jaya Kota Medan yang diketuai Rudi Ginting dan Ferdi Sanjaya Sembiring sebagai Dewan Pembina. Sebelum dilantik, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marshall terlebih dahulu melakukan prosesi pembaretan secara simbolis kepada anggota Satgas Grip Jaya. Rudi Ginting, Ketua DPC Grip Jaya Kota Medan mengatakan jika Grip saat ini sudah berkontribusi untuk masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Grip Jaya Kota Medan sangat bangga dan berterima kasih kepada Ketua DPP serta Sekjen Grip Jaya yang hadir langsung di pelantikan ini. Mampu terus berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat. Suatu kebanggaan bagi kami DPC Grip Jaya Kota Medan atas kehadiran Ketua Umum Grip Jaya di acara pelantikan DPC Grip Jaya Kota Medan. Kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk dapat membantu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Grip Kota Medan yang kita lantik, tetapi anggotanya luar biasa setia dan kompak. Tidak hanya pelantikan, kegiatan juga diisi dengan tausiah, lalu memberikan santunan kepada ribuan anak yatim dan pembagian ratusan door prize kepada peserta anggota Grip Jaya se-Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Aliauzar, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan bersama sayap organisasi mendeklarasikan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1 Riko Waas dan Zakiuddin Harahap. Deklarasi dukungan ini merupakan amanah yang diberikan Partai Golkar untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilkada Kota Medan. Deklarasi ini digelar di Ballroom Hotel Le Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan deklarasi dukungan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah AMPI Sumatera Utara, David Luther Lubis, yang diwakili Sekretaris Gabriel Lenggolan dan Bendahara Angela Seprina Lubis. Turut hadir Ketua DPD Kota Medan, Rizky Nugraha beserta jajaran, dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Muhammad Rahmat Diansyah. Kami DPD AMPI Kota Medan diamanahkan Partai Golkar untuk satu komando memenangkan pasangan Riko Jaki. Karena tubuh Golkar itu adalah AMPI dan AMPI adalah Golkar. Jadi kami berharap kepada rekan juang untuk merapatkan barisan, sama-sama kita mendukung untuk memenangkan pasangan Riko Jaki ini untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan ke depan. Saya bersyukur ya hari ini kita dideklarasikan dukungan oleh AMPI Kota Medan, kemudian juga dengan AMPI
Tim Sumatera Utara untuk memasangkan Riko Zaki untuk memenangkan perhelatan pilkada pada tahun 2024. Kami sangat bersyukur untuk menambah kekuatan spirit kami untuk nantinya memenangkan pilkada Kota Medan di 2024. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan yang juga Ketua Tim Pemenangan Riko Zaki, hari ini bersyukur dengan nada deklarasi AMPI menambah kekuatan bagi kami tim pemenangan, karena AMPI hari ini adalah bagian dari Golkar yang mempunyai 6 atau 7 sayap yang mungkin akan bekerja dengan konkret seperti yang disampaikan Bang Riko tadi, sehingga bisa menambah kekuatan baru bagi kami di tim pemenangan untuk memenangkan Bang Riko di tanggal 27. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahanus Situmorang, Dunia Admiral, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Palembang. Dengan kepemimpinan yang baru, DPRD Kota Palembang siap berkontribusi penuh dalam membangun Palembang dan siap mendongkrak PAD di sektor pajak dengan target hingga tahun 2026 di angka 2,1 triliun rupiah. Usai secara resmi dilantik pimpinan serta anggota, kini DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Palembang. Sementara itu, untuk Ketua DPRD Kota Palembang berdasarkan kursi dan suara terbanyak diduduki oleh Ali Subri dari Partai Nasdem. Sedangkan untuk wakil-wakilnya yang terpilih yakni Hari Apriansyah dari Partai Gerindra, M. Hidayat dari Partai Golkar, serta Zainal Abidin dari Partai Demokrat. Usai definitif sebagai Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri mengungkapkan akan bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok, kesehatan, pendidikan, dan juga akan menggenjot PAD, terutama di sektor pajak dengan target hingga tahun 2026 di angka 2,1 triliun rupiah. Pak, mungkin koordinasi seperti apa Pak yang akan kita bangun dengan pimpinan yang baru ini Pak? Ya, kita adaptif ya, selalu membahas. Karena ada 3 hal tadi fungsinya. Membahas perda, kemudian melakukan pembahasan anggaran, kemudian melakukan pengawasan. Terkait PR dari anggota dewan sebelumnya, mungkin ada beberapa PR yang belum tuntas. Nah, di tahun di masa kita ini, periode kita ini, mungkin seperti apa mungkin dari PR kita akan meningkatkan PAD Kota Palembang biar pembangunan merata dan kita akan mesejahterakan masyarakat. Setelah pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Palembang, esoknya dilanjutkan dengan laporan Panitia Kerja 1, serta penyampaian nama-nama anggota yang duduk di alat kelengkapan DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Usai penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna lanjutan terkait laporan Panitia Kerja 1 dan 2, serta penetapan nama-nama anggota yang duduk di alat kelengkapan DPRD Kota Palembang. Hari pertama kerja pasca pelantikan definitif pimpinan DPRD Kota Palembang periode 2024-2029 dengan menggelar rapat paripurna lanjutan. Rapat paripurna ini merupakan laporan Panitia Kerja 1 dan 2 dengan bahasan tentang tata tertib dan kode etik DPRD Kota Palembang. Selain itu, rapat paripurna ini juga mengesahkan nama-nama anggota komisi dan juga yang duduk di alat kelengkapan DPRD Kota Palembang. Dengan formasi yang telah ditetapkan, seluruh pimpinan serta anggota yang terpilih siap memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, bersama-sama membangun Kota Palembang menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Intinya, ya mudah-mudahan kami ini yang sudah terbentuk AKD 2024-2029 insya Allah akan bekerja dengan baik. Insya Allah. Seluruhnya sudah selesai. Dan baik pembentukan ketua komisi-komisi, wakil ketua dan sekretaris, itu sudah terbentuk 1-4. Badan sudah terbentuk. Jadi sesuai dari wakil Pak Ketua tadi mengacu kepada PP 12. Mengalir artinya dengan terbentuknya AKD ini berarti DPRD Kota Palembang siap bekerja? Siap bekerja. Hari ini Mengingat sektor pajak merupakan penyuplai PAD terbesar di Kota Palembang, maka dari itu pimpinan serta anggota siap bersinergi dengan pemerintah kota serta mendorong agar geliat peningkatan PAD terus meningkat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.
Bawaslu Oku gelar rapat koordinasi Sentra Gakumdu dalam rangka mempersiapkan penanganan tindak pidana pemilihan pada pemilihan serentak tahun 2024. Dalam rangka mempersiapkan penanganan tindak pidana pemilihan pada Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, bersama Polres dan Kejari setempat gelar rapat koordinasi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu. Puluhan panwascam se-Kabupaten Oku diberi arahan mengenai tugas dan fungsinya pada Pilkada 2024. Komisioner Bawaslu Oku Ahmad Kabul mengatakan, dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan para panwascam dapat mengetahui tupoksi. Meskipun para panwascam tidak ada kewenangan dalam tindak pidana pemilihan, namun panwascam dapat dengan cepat melaporkan jika terdapat kasus tindak pidana pemilihan yang terjadi di lapangan ke Sentra Gakumdu. Hari ini rapat koordinasi Sentra Gakumdu, kita manggil rekan-rekan kita dari kepolisian, saat Kabupaten Oku, dan mengundang seluruh panwascam di Kabupaten Oku dalam rangka menyatukan persepsi pendapat sehingga jangan sampai terjadi di lapangan ada tindak pidana pemilu rekan-rekan kecamatan tidak memahami tugas dan fungsinya. Dan memang betul panwascam tidak punya kewenangan untuk tindak pemilu, tapi di dalam pilkada ini kami sangat yakin kejadian-kejadian pidana pemilu itu banyak terjadi di kecamatan-kecamatan. Harapan kami dengan ada koordinasi ini, ketika ada pidana pemilu di kecamatan, rekan-rekan kecamatan cepat untuk melaporkan segala kejadian pidana pemilu itu ke Gakumdu Kabupaten Oku. Kami menyampaikan bagaimana hukum, bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan. Di sini kita lakukan sharing dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengawas dan rekan-rekan di Sentra Gakumdu Kabupaten Oku ini, sehingga apa yang kita sampaikan akan lebih dan menjadi motivasi mereka dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemilihan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Anak Melayu Bersatu atau AMBE minggu lalu menggelar lomba dayung sampan antar nelayan di hamparan Perak Deli Serdang, memperebutkan piala calon Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar Bayu Sumantri Agung. Ada 60 peserta dari berbagai daerah di mana panitia dapat menghibur masyarakat dan berharap pemerintah ada perhatian khusus untuk daerah terpencil pesisir pantai. Ribuan masyarakat padati lokasi perlombaan dayung sampan. Dari berbagai kalangan datang untuk melihat serunya perlombaan dayung sampan di Dusun 2 Desa Hamparan Perak Deli Serdang. Calon Bupati Deli Serdang nomor 3 Ali Yusuf Siregar Bayu Sumantri Agung saksikan jalannya final dayung sampan ini. Didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Misnan Aljawi dan Muhammad Adami Sulaiman. Pasangan calon Bupati Deli Serdang menyampaikan akan melaksanakan rutin setiap tahun lomba dayung sampan sebagai ikon wisata di kawasan Hamparan Perak, serta akan membangun rumah nelayan yang rusak, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan akan membuka jalur alur nelayan untuk mudah melaut di kawasan itu. Ada program kita untuk di pesisir pantai ini, pertama berkaitan dengan rumah nelayan, dan kita lihat kalau memang masyarakat tidak mampu dan memang kondisi rumahnya pun memang tidak layak, kita akan buat menjadi layak huni. Juga yang kedua berkaitan dengan para nelayan yang akan mencari nafkah ketika sampannya ataupun kapalnya tidak bisa melaut, itu akibat mungkin pendangkalan laut tersebut ataupun muaranya itu akan kita keruk supaya mereka bebas bisa tanpa pasang surut pun mereka bisa melaut. Itu yang ketiga juga tadi kita akan buat ini lomba sampan ini akan kita buat menjadi event kabupaten yang setiap tahunnya akan kita perlombakan. Kegiatan lomba dayung sampan diikuti 60 peserta. Hadiah langsung diserahkan calon Bupati Deli Serdang nomor 3 Ali Yusuf Siregar Bayu Sumantri Agung. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Puluhan warga Desa Tunas Jaya, Kecamatan Buana, Pemaca, Kabupaten Oku Selatan mendatangi PT Paramitra Mulia Langgeng atau PT PML, Rabu 16 Oktober 2024. Kedatangan warga ini untuk menanyakan perihal pembakaran gubuk milik salah seorang warga yang diduga dilakukan oleh petugas KPH bersama PT PML saat sedang melakukan patroli ke wilayah mereka. Tindakan ini menyulut kemarahan warga yang selama puluhan tahun telah menggunakan lahan itu untuk bercocok tanam. Sekitar 60 warga dari Dusun 8, Desa Tunas Jaya berkumpul di depan kantor PT PML
dengan didampingi kepala desa serta pengawalan ketat oleh pihak kepolisian sektor Buai Pemaca dan juga Babinsa wilayah tersebut. Kedatangan mereka langsung diterima oleh pihak PT Paramitra Bulia Langgeng untuk berdiskusi perihal kejadian pembakaran. Mereka pun berjanji akan mencari solusi terkait insiden tersebut. Warga pun membubarkan diri dengan tertib dan damai setelah menyampaikan keluhan ke pihak PT. Sudah jelas tujuan kita datang ke kantor PML ini dalam pendampingan masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu memang sudah saya mendapatkan laporan bahwa sudah terjadi dari pihak PML dan didampingi oleh KPH itu membakar pondok milik warga. Di dalam pembakaran tersebut yang dilakukan oleh oknum KPH, kalaupun masyarakat kami ini salah, seharusnya diawali dari pemberitahuan terlebih dahulu. Pada saat itu memang kami coba meningkatkan laporan terkait masalah adanya perangkap masyarakat di Desa Bajaya Dusun 8. Di situ kami coba membawa KPH untuk mengidentifikasi lahan yang bermasalah. Nah, akan tetapi mungkin dari pihak KPH ada wewenang lain. Nah, dari itu kami coba kemarin menyarankan untuk tidak melakukan hal yang lebih anarkis. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagaralam menggelar rapat koordinasi pelaksanaan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam yang akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tahapan Pilkada Serentak 2024, KPU Kota Pagaralam akan melaksanakan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota yang akan dijadwalkan 3 kali untuk berdebat memperkenalkan visi dan misi kepada masyarakat Kota Pagaralam. Kegiatan rapat koordinasi tahapan debat yang digelar di ruang rapat kantor KPU pada Selasa 15 Oktober 2024 dihadiri langsung anggota komisioner dan Ketua KPU Ibrahim Putra, Wakapolres Pagaralam Kompol M. Ali Asri, Kejaksaan dan anggota Bawaslu, serta liaison officer atau LO masing-masing 3 pasangan calon, event organizer atau IO, serta undangan lainnya. Kegiatan debat ini akan dijadwalkan pada 28 Oktober, 4 November, dan 18 November 2024. Rapat koordinasi kepada EO, LO, dan pihak keamanan terkait tentang pelaksanaan debat kandidat wali kota dan wakil wali kota Kota Pagaralam tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober dan 4 November dan debat ketiganya yang akan dilakukan pada tanggal 18 November 2024. Dan hari ini kita mengadakan rapat dengan EO, LO masing-masing paslon dan dapati kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan nanti untuk masa masing-masing paslon itu ada 50 orang yang bisa masuk di dalam ruangan sebagai support untuk debat. Untuk pihak keamanan itu sebanyak 300 kami siapkan personil untuk pengamanan dengan metode pengamanan yang sudah kami rencanakan, ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dibuka dengan salam 3 jari merupakan salam genre yang melambangkan remaja menolak pernikahan dini, seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba dalam acara pembinaan kepada institusi masyarakat pedesaan dan program Bangga Kencana, serta anak-anak remaja dan penyuluh di lingkungan Dinas PPPA PPKB Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu, Dinas PPPA PPKB juga menggelar pembinaan kepada anak-anak remaja duta genre yang merupakan sebagai garda terdepan mengkampanyekan keluarga sehat dan sejahtera bebas stunting. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, diikuti oleh ratusan remaja duta genre serta kepala desa se-Kecamatan Muara Kuang. Dalam acara tersebut dibuka oleh asisten 3 pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam sebutannya, pemerintah juga mengimbau agar para anak-anak remaja terutama duta genre harus mengkampanyekan serta mengajak anak-anak yang lain untuk saling bahu-membahu dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera serta bebas stunting, Dinas PPPA PPKB juga mengajak para kepala balai serta para penyuluh yang ada di desa untuk lebih memahami peran fungsinya dalam menjalankan tugas yang diberikan guna mewujudkan keluarga di Ogan Ilir sehat sejahtera serta bebas stunting. Muara Kuang ini adalah kecamatan yang terjauh
dari Kabupaten Medan itu. Ini perlu pembinaan yang lebih mendalam, maka kita fokuskan di sini supaya nanti apa yang jadi program KB ini dapat terlaksana. Kalau di perkotaan mereka sudah banyak mengerti, tentu kita berharap fokusnya di kecamatan yang terjauh dari kabupaten. Kita lihat ini, alhamdulillah koordinasi cukup baik, seluruh kepala desa hadir mendukung program ini, dan ini adalah hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh kami. Di desa-desa tersebut banyak kegiatan yang dilakukan seperti kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada juga kelompok PPKA. Di situ juga ada untuk anak-anak remaja, namanya pusat informasi kawasan remaja yang kita kenal dengan PIP remaja, dan ini pun dalam program forum genre desa, di mana Kabupaten Ogan Ilir ini sudah kita bentuk di seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 241 desa dan kelurahan. Untuk nomor ini 14 desa dan kelurahan sudah terbentuk semua forum genre. Salam genre itu bermakna ya salam itu zero ya, zero berarti anak-anak remaja aja, jangan melakukan pernikahan ini. Jadi sebelum mereka cukup umur ya tidak diharapkan untuk menikah terlebih dahulu, dan juga tidak no seks, jadi mereka tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan, dan mereka terhindar dari nafsa. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. PTPN 4 bersama benihbaik.com luncurkan PAMKO Scholarship di Santika Diandra Hotel Medan. PAMKO Scholarship berikan mahasiswa Indonesia beasiswa dan peluang bekerja. Subholding PTPN 3 Persero PT Perkebunan Nusantara 4 PAMKO meluncurkan program beasiswa PAMKO atau PAMKO Scholarship kepada mahasiswa strata 1 yang ada di Indonesia. Direktur Utama PTPN 4 PAMKO, Jatmiko Santosa mengatakan, program ini memberikan bantuan dana dan biaya hidup selama masa pendidikan, juga membuka kesempatan bagi penerima program untuk mengikuti magang berpeluang, bergabung dan bekerja di perusahaan perkebunan negara sawit terluas di dunia. Dalam program beasiswa penuh selama 4 tahun tersebut, PTPN 4 bekerja sama dengan Benih Baik, suatu platform digital crowdfunding yang didirikan oleh Andi F. Noya, guna mencari mahasiswa terbaik agar dapat bergabung ke dalam program. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan Inspirative Session, di mana Andi F. Noya dan Direktur PTPN 4 Jatmiko Santosa membagikan kisah perjalanan mereka sejak usia muda hingga meraih kesuksesan seperti saat ini. Kesempatan ini disasarkan bagi puluhan mahasiswa yang berdomisili di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Perusahaan ini menyediakan dana hampir 2 miliar rupiah guna memberikan bantuan uang kuliah tunggal selama 8 semester dan biaya hidup untuk 48 bulan. PAMKO Scholarship Program sendiri menjadi kerjasama kedua dikolaborasikan setelah kedua pihak ini mengesahkan program Green Harmony beberapa bulan lalu yang berfokus pada kelestarian alam. Makanya lah kami berpikir dan kami melakukan program di mana kami investasi dengan memberikan beasiswa kepada rekan-rekan mereka. Paling tidak, suatu saat nanti adik-adik mahasiswa pun pelajar pasti akan memberikan manfaat pada bangsa ini. Syukur-syukur bisa memberikan manfaat pada PAMKO di kemudian hari. Kalau Benih Baik, clear, karena kami sudah bekerja sama sebelumnya dan Benih Baik, Pak Andi, reputasinya pun sangat baik dan mampu menjadi mitra yang baik. Kenapa saya antusias mendukung apa yang dilakukan oleh PTPN 4 atau PAMKO adalah misi dari para pimpinannya dan perusahaan, yaitu bagaimana sumber daya manusia menjadi sentral dari perkembangan dan pertumbuhan anak-anak generasi penerus Indonesia. Jadi banyak orang tidak mau masuk ke wilayah ini karena tidak terlalu tampak. Padahal SDM ini kualitasnya kalau ditingkatkan, maka anak-anak ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi visinya sama. Jadi saya senang sekali diajak menjadi bagian dari perubahan yang luar biasa untuk anak-anak, terutama dari keluarga yang sederhana. Dan ini memang sebagai wujud kontribusi dari PAMKO di bidang pendidikan, dan kita memang dengan Benih Baik bekerja sama, dan kita harapkan ini nanti ke depan akan bisa menjadikan sebagian dari masyarakat kurang mampu merintis karirnya, pendidikannya untuk bisa sukses di masa depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan.
Pejabat sementara Bupati Asahan, Basarien Yunus Tanjung, ikut mendampingi Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Kisaran Indrapura. Jalan tol Kisaran ini akan mempermudah warga Asahan dan sekitarnya jika berkendara keluar daerah. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Kisaran Indrapura sepanjang 47,75 km. Dana yang dihabiskan guna pembangunan jalan tol ini adalah 6,32 triliun rupiah. Peresmian ini dilakukan di gerbang tol Kisaran. Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, pejabat Bupati Asahan Basarien Yunus Tanjung, dan sejumlah pejabat lainnya. Dengan dibangunnya jalan tol ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Asahan, apalagi jarak yang ditempuh jika keluar daerah akan semakin dekat. Presiden Joko Widodo menyebut jalan tol akan mempermudah warga dalam menjalankan aktivitas sehingga dapat bersaing di lingkungan global. Pak, peresmiannya tuh Pak, dengan bendungan dan... Ya, ini daya saing sebuah negara itu penting. Dan pembangunan jalan tol itu dalam rangka competitiveness kita yang terus kita perbaiki agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain dalam hal kecepatan, baik kecepatan distribusi barang, kecepatan distribusi logistik, dan yang lain-lainnya, mobilitas orang. Saya kira ke depan persaingan itu akan semakin ketat dan stok infrastruktur kita semakin banyak akan semakin baik. Terima kasih Bapak. Ya, aman. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Himpunan Wira Swasta Nasional Hiswana Minyak dan Gas menyebutkan agen LPG 3 kg di Indonesia mengeluhkan kebijakan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak. Kuasa hukum Hiswana Migas Cuaca Tegar di Palembang, Kamis, mengatakan agen gas LPG 3 kg di Indonesia saat ini merasa resah akibat penegakan pajak yang dianggap tidak tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih harga eceran tertinggi, HET, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Agen ini kemudian membawanya ke Pangkalan. Pangkalan di Indonesia ini suasana jalan, suasana transportasi berbeda-beda. Sehingga diterbitkanlah keputusan gubernur atau keputusan bupati atau keputusan wali kota yang memberikan izin bahwa harga LPG ini di masing-masing daerah berbeda-beda. Nah, jadi harga ini atau biaya tambahan penggantian biaya sebenarnya, biaya penggantian biaya transportasi ini untuk membantu agen di dalam membawa tabung-tabung itu ke Pangkalan. Sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, PPH itu sudah final. Dari mulai agen ini berdiri, mendapat izin dan konversi dari minyak tanah, tidak pernah ada PPH selisih HET tersebut. Justru kami mempertanyakan, jika itu memang ada, sejak kapan? Kenapa tidak digali sejak awal adanya agen itu berdiri? Atau kenapa tidak digali sejak adanya undang-undang? BP yang baik ya, berharap pikirannya agar masalah ini cepat terselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum. Itu saja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jarko Patra, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau DPD GRIP Sumatera Utara menyerahkan bantuan untuk warga korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Karo. Dengan menggunakan truk untuk membawa 500 paket bahan bantuan bagi warga korban banjir dan tanah longsor, rombongan DPD GRIP Sumatera Utara langsung bergerak menuju posko pengungsian warga di Desa Ketawaren, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur ayam, dan mie instan. Diserahkan langsung Ketua DPD GRIP Sumatera Utara Samsul Tarigan, didampingi Ketua Satgas DPD GRIP Sumut Govinda Tarigan dan Ketua DPC GRIP Kabupaten Karo. Bantuan ini pun langsung diterima oleh warga pengungsi korban banjir dan tanah longsor yang saat ini masih mengungsi di ruang kelas sekolah. Ketua Satgas DPD GRIP Sumatera Utara Govinda Tarigan mengatakan, bantuan berupa 500 paket ini untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa bencana, dan ini merupakan salah satu kegiatan sosial DPD GRIP Sumatera Utara terhadap siapa saja yang tertimpa musibah, khususnya bencana alam. Diharapkan warga bisa tetap tabah atas cobaan ini dan bisa segera kembali ke rumah masing-masing.
Kami dari DPD Grip Jaya Sumatera Utara dan Satgas Grip Jaya Sumatera Utara hari ini berangkat ke Tanah Karo memberi bantuan bencana longsor dan banjir di Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo. Harapan kami dengan bantuan ini dapat mengurangi beban para korban dan saudara-saudara kita di Tanah Karo. Sekian dan terima kasih. Grip, 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 Jaya. Banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Minggu 13 Oktober lalu ini mengakibatkan akses jalan warga terputus dan mengisolasi 5 desa, yaitu Desa Ketawaren, Desa Luki Dupen, Desa Naga, Desa Lau Lingga, dan Desa Bulu Pancur. Sementara di Desa Ketawaren sedikitnya 7 rumah hancur akibat diterjang banjir. Dari Karo, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Oku, Sumatera Selatan menggelar acara ngopi atau ngobrol pilkada dengan sasaran Gen Z sebagai pemilih pemula. Para Gen Z cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut. KPU Oku terus berinovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda. Kali ini KPU Oku menggelar acara ngopi atau ngobrol pilkada dengan sasaran utama Gen Z. Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu kafe di Batu Raja mengambil tema yang relevan, yakni peran Gen Z dalam pemilihan serentak tahun 2024. Acara tersebut tidak hanya menjadi wadah diskusi santai, namun juga sarana edukasi politik bagi para pemilih pemula yang menjadi target utama. Ketua KPU Oku Rahmat Hidayat memimpin langsung jalannya diskusi dan memberikan motivasi kepada para peserta untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi yang akan datang. Rahmat Hidayat menyampaikan pentingnya peran Gen Z dalam pemilu serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Menurutnya, kelompok ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor perubahan dalam demokrasi Indonesia. Salah satu perwakilan Gen Z yang turut hadir dalam acara tersebut mengaku antusias dengan kegiatan ini. Menurutnya, acara seperti ini penting untuk memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai pemilih pemula. Kegiatan hari ini tidak lain tidak bukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih seluruh masyarakat pada tanggal 20 November datang ke TPS seluruh komponen masyarakat. Nanti ada kegiatan sosialisasi yang akan kami lakukan. Habis dari ini kami akan kegiatan jalan sehat atau senam sehat dan kegiatan nonton bareng. Juga ada kegiatan ngobrol pilkada juga yang mengundang seluruh satpol pp dan kegiatan bareng. Itu saja untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KPU Oku karena telah mengundang kami dalam acara ngobrol pilkada sehingga kami mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kami terapkan di dalam pemilihan pilkada nanti. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang penuh antusias dari para peserta. Dengan begitu, KPU Oku berharap dapat terus meningkatkan kesadaran politik di kalangan Gen Z menjelang pemilu serentak 2024 yang semakin dekat. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri dari KAMI, PMII, Himmah, dan GMKI menggelar forum group discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu kafe di Kota Medan. Dengan tema menakar potensi konflik pada Pilkada Sumut tahun 2024, FGD bertujuan untuk mengedukasi, mengidentifikasi, serta mengatasi sejumlah konflik saat Pilkada serentak 2024. Kegiatan FGD ini dihadiri narasumber, yakni Tommy Marpaung dari Kesbang Pol Bidang Analisis Provinsi Sumatera Utara, kemudian Boydo Panjaitan dan Teguh Syandawira selaku akademisi. Kamaludin Nazuli Siregar, Ketua PW Himmah Sumut mengatakan, selain menakar dan mengatasi konflik, mahasiswa ikut berperan penting dalam mengawasi tingginya kecurangan-kecurangan. Ia juga menyebutkan jika pentingnya peran Kamtibmas di Pilkada 2024. Jadi kegiatan ini adalah upaya kami untuk melihat dan menakar apa-apa saja dan sebesar apa potensi konflik yang akan terjadi di Pilkada Sumut 2024 ini. Karena tentunya sebagai mahasiswa, kita juga ingin berperan dan turut andil dalam menjaga kondusivitas pilkada di Sumatera Utara pada tahun 2024 ini. Kita berharap semoga pilkada ini bisa benar-benar berjalan dengan kondusif. Tentunya Kamtibmas tetap harus benar-benar terjaga
sehingga nantinya selesai Pilkada 2024 ini di tanggal 27 November 2024 kita bisa mendapatkan pemimpin Sumatera Utara yang baru, tentunya dengan proses. Oke, mungkin untuk Pilkada tahun ini sampai saat ini masih berjalan dengan aman dan tertib. Semoga ini tetap stabil, kita harapkan sampai pelaksanaannya nanti dan tidak ada gejolak-gejolak yang timbul yang dapat merusak kegiatan Pilkada di tahun ini. Demikian. Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara berharap Pilkada 2024 di Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan damai. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro Lampung menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Metro masa jabatan 2024-2029. Sekaligus penetapan Ria Hartini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kota Metro. Pelantikan pimpinan DPRD adalah momen inti sebagai tanda awal tugas baru bagi para pimpinan dan anggota Dewan. DPRD Kota Metro Lampung menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Metro masa jabatan 2024-2029, Senin 14 Oktober 2024. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari 2 surat keputusan Gubernur Lampung yang masing-masing ditetapkan pada 10 dan 11 Oktober 2024 oleh PJ Gubernur Lampung, Samsudin. Surat keputusan Gubernur Lampung menetapkan Ria Hartini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kota Metro dan pengangkatan Ahmad Khoseini dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua 1 dan Abdul Haq dari Partai Nasional Demokrat sebagai Wakil Ketua 2. Pengucapan sumpah janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro, Vivi Purnamawati. Ketua DPRD yang baru, Ria Hartini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan. Dan bersyukur luar biasa telah dilantikkan sebagai ketua dari DPRD Kota Metro tentunya, dan juga saya ucapkan terima kasih sepenuhnya kepada Ketum DPD Perjuangan Mbak Megawati Soekarno tentunya, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Bapak Suli, dan Ketua PLT DPC PDI Hajah Afilia. Tentunya ini saya berharap sehingga saya bisa mengemban dan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, dan juga saya berharap bisa bersinergi terhadap Forkopimda dan semua elemen masyarakat untuk Kota Metro yang kita cintai. PJS Wali Kota Metro, Deskatama Paksi Muda, menyampaikan bahwa pelantikan pimpinan DPRD adalah momen inti sebagai tanda awal tugas baru bagi para pimpinan dan anggota Dewan. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap yang pertama. Rakercap GRIP Jaya Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini dilaksanakan di markas DPC GRIP Jaya Kabupaten Langkat yang berada di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Rakercap yang pertama ini dihadiri pengurus dari pimpinan anak cabang yang tersebar di 23 kecamatan dan dipimpin langsung Ketua DPC GRIP Jaya Langkat, Ferdianta Bangun, didampingi Sekjen DPC GRIP Langkat, Iqbal Zikri. Dalam rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan, diantaranya dukungan DPC GRIP Jaya Langkat kepada calon Bupati Langkat nomor 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring, serta meminta kepolisian untuk memberantas narkoba di Kabupaten Langkat. Sekjen DPC GRIP Jaya Kabupaten Langkat, Iqbal Zikri, mengatakan bahwa DPC GRIP Jaya Kabupaten Langkat akan menyumbangkan sekitar 23.000 suara untuk calon Bupati Langkat nomor 2, serta menuntut Polres Langkat untuk memberantas narkoba di Kabupaten Langkat. DPC GRIP Jaya Kabupaten Langkat juga mengancam akan melakukan aksi demo sekitar 5.000 massa ke Polres Langkat jika narkoba tidak bisa diberantas kepolisian dalam 10 hari ke depan. Ya, hari ini rapat DPC GRIP Kabupaten Langkat mempertegaskan kepada anggota dan juga kader Bang mengenai dukungan pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Langkat, yang mana hari ini kita sudah menegaskan kita siap dan memenangkan nomor urut 02 untuk pilkada Kabupaten Langkat. Berapa target perolehan suara? Ya, hari ini kami dari DPC dan juga teman-teman dari PAC dan ranting khusus hari ini sudah mau menyiapkan data per kecamatan itu minimal 1.000 Bang. Yang hari ini kami sumbangkan ke 02, yang ingin kami usahakan untuk suara ke 02 itu 23.000 se-Kabupaten Langkat. Pada saudara
Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dukungan untuk calon Bupati Padang Lawas nomor urut 1 terus mengalir dari seluruh kalangan. Dukungan kuat dideklarasikan keluarga besar Abituren Mustafawiyah atau Kamus Kabupaten Padang Lawas. Salah satu perkumpulan keluarga besar alumni pesantren Mustafawiyah, salah satu pesantren terbesar di Sumatera Utara. Dalam deklarasi ini, para pengurus dan anggota keluarga besar Kamus Kabupaten Padang Lawas di depan calon Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan nomor urut 1 ini siap untuk memenangkan PMA dan AFN sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pilkada 27 November mendatang. Sementara itu, dalam sambutannya, Putra Mahkota Alam Hasibuan merasa tersanjung mendapatkan dukungan dari keluarga besar ulama dan dari kalangan tenaga didik pesantren di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini membuat ia merasa kuat bersemangat untuk memenangkan Pilkada. Mengucapkan terima kasih karena kami telah disambut dalam acara ini dan kami juga sangat merasa dihargai, sangat merasa bangga, dan tentu ini memberikan semangat baru bagi kami dalam perjuangan kami untuk menuju Padang Lawas yang maju. Memang kami sudah sering dengar keluarga atau Kamus, keluarga Abituren Mustafawiyah. Selain itu, dukungan untuk PMA dan HFN juga mengalir dari pihak Pemuda Batak Bersatu PBB Kabupaten Padang Lawas yang sudah siap untuk memenangkan PMA dan AFN. Selain itu, dukungan juga dideklarasikan para emak-emak dan pemuda dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan Amin Parinduri, TV One mengabarkan. Ratusan masyarakat Ogan Komering Ulu, Oku, antusias mengikuti senam sehat bersama KPU Oku. Kegiatan ini juga menjadi upaya KPU Oku dalam menyosialisasikan Pilkada Serentak 2024. Minggu pagi yang cerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi saksi semangat ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan senam sehat bersama KPU. Acara ini bukan hanya sekedar ajang olahraga, namun juga menjadi bagian dari upaya KPU Oku untuk menyosialisasikan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Ketua KPU Oku, Rahmat Hidayat, memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak warga lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkada mendatang. Dirinya berharap agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Sosialisasi senam sehat pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar, sukses. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat Kabupaten Oku dan seluruh rekan-rekan PPK, PPS yang juga hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Harapannya kepada seluruh masyarakat Oku, kita datang ke TPS, sediakan gunakan hak pilihnya. Mari kita ciptakan suasana pemilihan serentak yang sejuk, aman, damai, dan tentram. Terima kasih KPU telah mengundang kami di acara Senam Sehat. Semoga pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Semangat semuanya! Acara ini pun semakin semarak dengan sesi santap makanan ringan yang disediakan panitia. Tidak hanya itu, masyarakat yang hadir juga berkesempatan mengikuti pengundian door prize dengan hadiah-hadiah menarik seperti kulkas, mesin cuci, hingga kipas angin. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.